salam sejahtera bagi anak kami di kelas 12. Kembali lagi kita di pelajaran sosiologi. Nah, dan ini adalah penghujung materi kita di bab 2. Nah, di semester 1 tentunya di kelas 12. Nah, baik, lagi-lagi kita masih akan membahas mengenai strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena ini adalah part ketiga dari kita membahas mengenai strategi ya, di mana pada bagian pertama kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana reaksi komunitas lokal terhadap globalisasi. Nah, apakah dia itu langsung menutup diri atau malah membuka. Nah, yang kedua, ya dia terbuka dan selektif terhadap globalisasi tersebut. Nah, berarti ada filter. Nah, bisa menyaring mana yang perlu ditiru dan mana yang tidak perlu ditiru. Nah, selektif. Nah, kita juga sudah membahas ya bagaimana kita harus gentleman. Nah, kita harus bisa menghadapi tantangan globalisasi tersebut. Nah, berarti kita harus bisa menerima kenyataan bahwa wah, globalisasi memang benar-benar harus terjadi di negara kita. Dan untuk bisa menghadapi globalisasi itu tentu kita harus mempersiapkan diri. Nah, tentu dengan cara apa? Ya, sekolah, pendidikan salah satunya. Nah, sekolah salah satu cara agar kita bisa bersaing di tengah-tengah globalisasi saat ini. Di mana global, ya pasti secara tidak cepat memang, tapi namun pasti globalisasi akan menyerang negara kita secara keseluruhan. Nah, dan untuk itu ya kita harus punya pengetahuan, punya keahlian, dan mempunyai tujuan. Nah, seperti anak-anak ibu di kelas 12 ya, sekarang kamu itu harus tahu kemana tujuanmu. Jadi tidak lagi ditanya, sekarang mau jadi apa? Masih bingung. Nah, sekarang kamu harus sudah tahu, saya itu mau jadi apa? Nah, tujuan saya itu apa bersekolah? Nah, sehingga ya kamu juga termasuk ciri-ciri manusia yang modern. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas strategi ya, masih strategi dan pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi yang bagian ketiga. Nah ya, kamu dapat kita ketahui ya bahwa ketimpangan sosial adalah situasi yang tidak seimbang dalam suatu masyarakat. Nah, ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan yang ada dalam masyarakat dan perbedaan dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, bisa juga dikatakan ya, seperti yang kita sudah bahas di kelas 11 ya. Ketimpangan hampir mirip dengan bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, jadi ya, akibat globalisasi ini ya, ini semakin jelas mana yang golongan high, mana golongan yang tidak high, atau middle atau lower. Nah, sehingga untuk mengatasi ketimpangan itu ya kita harus mempunyai upaya. Nah, kita harus punya strategi. Karena apa? Ketimpangan atau ketidakadilan adalah sumber permasalahan. Nah, apabila ini tidak segera dilakukan strategi pemecahan, maka ini akan berlarut-larut menimbulkan masalah-masalah sosial yang lainnya. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan akibat globalisasi adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Wah, lagi-lagi masyarakat yang diperdayakan. Nah, kenapa? Memang ya masyarakatlah tonggak. Ya, tonggak dari suatu peradaban ataupun negara. Nah, menurut Jim Live, pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep, yaitu konsep power, daya, dan disadvantage atau ketimpangan. Nah, Jim Live mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka. Nah, jadi masyarakat itu punya power ya, punya power, dan ya satu sisi dia juga merasa ya punya ketimpangan. Nah, ada beberapa jenis kekuatan yang dimiliki
yang harus dimiliki masyarakat untuk bisa memberdayakan kekuatan mereka, power mereka. Nah, yang pertama adalah kekuatan atas pilihan pribadi. Nah, apa maksudnya ini? Upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan hidup yang lebih baik. Nah, jadi masyarakat itu sudah bisa memilah mana yang pantas dia terima, mana yang dapat meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sehingga masyarakat itu ya diberi kebebasan apakah ingin maju atau ingin mundur. Nah, yang kedua, kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri. Apa maksudnya? Upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah dengan mendampingi masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya sendiri. Nah, jadi masyarakat itu tidak boleh ya, agar masyarakat itu bisa terus menjalankan kehidupannya, tentu dia harus didampingi oleh pemerintahnya. Nah, jadi pemerintah di sini juga ikut campur tangan. Nah, yang ketiga adalah kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Nah, maksudnya adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik. Nah, jadi masyarakat itu bebas untuk ya melakukan kebiasaannya, tapi tetap dibatasi ya dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang keempat, kekuatan kelembagaan. Nah, maksudnya adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan seperti keluarga, pendidikan. Ingat ya, lembaga sosial ya, ada keluarga, pendidikan, kesehatan, struktur pemerintahan, media, sistem kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Nah, ya berarti masyarakat itu ya harus memang ya memperhatikan ya lembaga-lembaga, karena masing-masing lembaga itu punya peraturan ya, punya kaedah-kaedah yang dipatuhi dan ada larangan-larangan seperti misalnya lembaga keluarga. Nah, dalam Indonesia ya, di Indonesia itu ya keluarga itu adalah salah satu kelompok terkecil dalam masyarakat yang harus ya bisa dijaga. Nah, keluarga adalah tonggak lahirnya seorang individu. Nah, jadi lembaga-lembaga ini juga harus memiliki power, kekuatan. Nah, keluarga, lembaga kesehatan. Nah, dia juga lembaga kesehatan ya harus punya fungsi, memerankan fungsi dan peranannya secara baik. Nah, pemerintahan, pendidikan. Nah, jadi lembaga ini adalah suatu badan yang mempunyai norma ya, nilai, mempunyai aturan-aturan. Apabila terjadi pelanggaran ya akan ada sanksi tentunya. Nah, yang kelima adalah kekuatan sumber daya ekonomi. Nah, apa maksudnya? Upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi. Nah, jadi di sini ya peningkatan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan ekonominya. Nah, di sini juga masyarakat harus mampu ya memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri, tentu dengan cara ya berusaha. Yang terakhir yaitu kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Nah, maksudnya di sini adalah upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi. Nah, jadi intinya dari 6 poin ini adalah masyarakat itu diberi kebebasan ya. Diberi kebebasan namun tetap terarah dan ada proses pengawasan tentunya dari pemerintah. Nah, baik. Selain mengidentifikasikan kekuatan yang dapat digunakan sebagai pemberdaya agar upaya pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif, nah selain itu diperlukan juga investigasi terhadap faktor-faktor penyebab atau akar permasalahan. Nah, makanya setelah itu ya barulah dilakukan strategi dalam upaya memberdayakan masyarakat. Nah, Jim Life, dia juga membagi strategi pemberdayaan tersebut menjadi 3. Yang pertama adalah pemberdayaan, perencanaan, dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah
struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi tidak kaku ya. Artinya ya, untuk mencapai tujuan itu ya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, berbagai cara sehingga masyarakat itu ya lebih bebas memilih mau jalan yang mana. Nah, jadi masyarakat itu tidak merasa wah saya tidak bisa menggapai itu, tapi masyarakat itu tentunya berpikir wah masih jalan yang satu tertutup, masih ada jalan yang lainnya terbuka untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu tentu dari kebijakan pemerintah ya. Yang kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan melalui perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Nah, lagi-lagi ya untuk memperoleh politik itu adalah salah satu alat untuk menyalurkan kekuasaan. Nah, jadi masyarakat itu juga diberi kebebasan untuk ya berpartisipasi apakah dia ingin memperoleh kekuasaan melalui lembaga politik tentu dengan syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah pemberdayaan melalui pendidikan dan menumbuhkan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Hal ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan. Wah, lagi-lagi pendidikan. Nah, ya, melalui pendidikan itu adalah salah satu mobilitas yang pasti ya. Mobilitas, apa itu mobilitas? Pergerakan status sosial. Bergerak bisa dari atas ke bawah atau malah sebaliknya dari bawah ke atas. Nah, tentu yang kita inginkan adalah pergerakan dari bawah ke atas, bukan atas ke bawah. Nah, pendidikan. Nah, ya, pendidikan ini adalah salah satu cara agar masyarakat itu ya semakin bisa mengembangkan ya pemberdayaan yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, pengetahuan dan keterampilan. Nah, baik anak-anak ibu sekalian ya. Jadi ini adalah penghujung materi kita yang mengenai dampak perubahan sosial akibat dampak globalisasi. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita sudah menghadapi ujian harian yang ketiga. Nah, mengapa? Karena ujian harian yang pertama sudah kita lalui, yaitu menyelesaikan bab 1. Ujian harian yang kedua, sub ujiannya itu kita kemarin ujian pada saat pertengahan materi kita yang bab 2. Dan untuk minggu depan kita sudah menghadapi ujian yang ketiga, yaitu menyelesaikan bab 2. Nah, untuk itu berarti ya minggu depannya kita sudah menghadapi ujian akhir sekolah. Nah, jadi untuk itu anak-anak ibu sekalian ya, tetap baca bukumu. Nah, tentu apa-apa yang sudah dijelaskan kepadamu mengenai apa itu komunitas, nah, apa itu globalisasi, apa itu perubahan sosial. Nah, itu sudah bisa kamu pahami sehingga pada saat ada soal kamu sudah bisa menjawabnya. Nah, baik. Demikian pertemuan kita kali ini. Nah, semoga anak ibu semakin semangat dalam mengikuti proses belajar dari kita dan lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir sekolah. Nah, baik, terima kasih.